ada aspek nilai kearifan dan pelestarian budaya Pak. Nah ini penting nih ya, apalagi tadi sudah disinggung oleh Bapak mengenai seniman-seniman lokal dan juga adat istiadat yang harus dilestarikan oleh generasi muda. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait aspek yang terakhir ini Pak. Ya, terima kasih. Sebelum kami jelaskan sedikit soal upaya-upaya pelestarian adat dan budaya, begini ya, kita berharap Pak Barat ini harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi. Inilah momentum, inilah kesempatan yang mungkin paling tepat untuk seluruh kita, masyarakat Pak Barat, bukan memulai sih, tetapi kita samakan persepsi kita. Kita satukan semangat kita soal pelestarian adat dan budaya. Ya, jadi ciri khas sebuah suku bangsa salah satu adalah ketika mereka memiliki adat dan budaya. Mungkin tidak terlalu cukup waktu ketika kita jabarkan soal apa saja yang harus kita lakukan. Tapi intinya ada dua hal sini. Pertama, ciri khas sebuah suku bangsa itu tentunya adat dan budaya. Kita ke depan harus bangun di sini rumah adat atau rumah suku, menunjukkan ini dia rumah adat Pak. Ciri khas Pak. Kita akan lestarikan, kita akan pugar peninggalan-peninggalan bersejarah, peninggalan-peninggalan leluhur. Kita harus lestarikan dengan baik. Begitu juga soal dalam kehidupan masyarakat di Pak Barat ini, kita diikat oleh adat dan budaya, diikat oleh tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang di dalamnya ada namanya disebut dengan sulang selimut. Tadi kami sudah sampaikan penguatan sulang-sulang selima setiap marga ini harus kita kuatkan. Begitu juga dalam interaksi sosial kehidupan bermasyarakat, tetap kita jaga rasa persatuan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan terhadap sesuatu hal, tapi ketika bicara adat dan budaya, kita berharap kita memiliki semangat yang sama. Itu dia. Jadi katakan seperti ini terkait dengan adat budaya, ya kita, masyarakat kita supaya jangan mau bergeser dari pengaruh-pengaruh luar. Kita boleh mengikuti zaman, tetapi tidak merubah, tidak bergeser daripada makna sesungguhnya. Kita berharap memang kehidupan di sini adalah plural ya, keberagaman itu kita jaga, kita rawat keberagaman ini, tetapi kesempatan kita, semangat kita untuk menjunjung lupa kita, mempertahankan adat budaya kita yang menjadi tujuan Sora Lebu, harus kita sama-sama jaga ini. Tidak boleh sendiri-sendiri. Ketika bicara adat budaya, kita harus bersama-sama. Jadi sumbangan terkecil kita terhadap pelestarian adat dan budaya ini adalah, katakan, adat istiadat keseharian, pesta baik atau pesta jahat, bahasa pak dengan tidak dengan tidak merubah marga. Kita ini kan sebuah suku pak memiliki marga. Wujud kecintaan kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jangan sesekali mengganti marga. Apalagi menghilangkan marga. Bapak belum pernah ganti marga. Tidak pernah. Tidak pernah saya mengganti. Saya bangga menjadi orang Papua. Saya bangga memiliki adat budaya Papua. Kalau bahasa Bapak pasti
pasti dong ya. Pastilah lancar. Suara Lebuh ya. Kalau untuk mungkin pelestarian tadi Pak, tentunya terkait dengan tidak terlepas dari seni musik dan juga lagu-lagu adat Pak sendiri, lagu-lagu tradisional Pak. Iya. Nah, ini Terima caranya kasih. untuk ke generasi muda mungkin. Eh, saya ini jelek-jelek begini sudah 2 kali Bapak juga. meranda kali katanya jelek. Saya yakin dan mungkin juga masyarakat Pak Barat setuju kalau Bapak itu ganteng ya. Saya tahun 2010, 2011 sudah memproduksi lebih kurang 24 lagu-lagu Pak. Oh begitu Pak ya. Oh ya, jadi bersama dengan teman-teman para pelaku dan penggiat seni, kami memiliki semangat yang sama, kami produksi itu lagu-lagu Pak. Dan hingga sekarang kami selalu memberikan kontribusi sekecil apapun dalam pelestarian lagu-lagu Pak. Itu. Jadi tadi kami disampaikan pada episode sebelumnya bahwa pembangunan studio, pemberdayaan potensi-potensi pasar pelaku seni ini harus kita bangkitkan. Gitu dia. Kalau untuk alat-alat musik sendiri Pak, kan ada alat musik tradisional Pak, yang mungkin banyak orang malah tidak kenal lagi dengan Ya alat musik. itu bagian daripada pelestarian. Jadi pelestarian ini kan luas lah, luas dalam banyak hal lah. Nah, jadi gedung-gedung pemerintah atau gedung-gedung lain itu nanti kita coba kembalikan simbol-simbol Lebuh itu kita kembalikan simbol-simbol Lebuh. Dan mungkin juga ada ya event tahunan dari Kabupaten Pak Barat yang juga sudah hampir mendunia juga, yakni Pesta Uang-Uang. Nah, kita tahu bahwasanya kalau Pesta Uang-Uang ini banyak orang dihadirkan di acara ini. Tentunya juga akan berpengaruh dengan promosi. Nah, kira-kira nanti untuk Suara Lebuh, promosi apa yang akan dilakukan sehingga nanti masyarakat juga akan terbantu ekonomi kalau misalnya promosinya sudah bisa dengan jor-joran gitu. Orang luar bisa datang juga. Jadi kegiatan Pesta Uang-Uang yang dibiayai oleh APBD selama ini kami melihat belum maksimal. Apa itu belum maksimal? Katakan pendokumentasian, ya, kreativitas mungkin bolehlah, tetapi butuh semua pihak harus memandang ini penting. Seperti itu ya. Ada pesta, kalau di daerah ada mungkin pesta jual-jual ya. Jadi bukan hanya kegiatan seremonial, bukan seperti itu. Satu hal yang menarik yang harus kita benahi ke depan adalah para generasi kita, ya, ini harus kita siapkan mereka untuk bisa lebih mencintai adat budayanya. Katakan persinabul atau perkata-kata. Ya. Ini tahun ke tahun kami melihat tidak ada pengkaderan, tidak ada muncul seperti itu. Ini harus kita siapkan. Tidak perlu kita bentuk sebuah bekerja sama dengan masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang menangani itu. Kita bikin sekolah berkata-kata atau kita apa mereka gitu. Mulok, kegiatan muatan lokal ataupun nanti kurikulum untuk di sekolah-sekolah ini kita materinya kita perluas. Bukan hanya di aksara Batak. Jadi bagaimana menjadi seorang berkata-kata. Bagaimana pelaksanaan tata cara adat dan budaya. Kita sudah memiliki Perda tentang pelestarian adat budaya tahun 2016 semasa saya menjadi ketua DPRD. Bersama dengan teman-teman seluruh anggota DPRD, ini Perda inisiatif. Kami bangga dan berterima kasih kepada semua teman-teman dan pemerintah, kita sahkan bersama. Inilah induk. Inilah induk dari Perda itu, kemudian nanti turunannya bisa kita buat beberapa Perda untuk melestarikan semua ini. Kami punya program ke depan, katakan kita punya lahan, apakah lahan ini nanti diberikan ke masyarakat atau kita dibeli oleh pemerintah, katakan lebih kurang 20 hektar. Ini akan kita ciptakan menjadi miniatur Pak. Miniatur Pak. Di dalamnya apa? Ada rumah adat Pak, ada balai, ada miniatur-miniatur
mejan atau apapun itu. Di sana kita tanam kemenyan, gambir, kopi dan lain-lain. Sehingga kalau ada orang mau melihat Pak ini apa, siapa, bagaimana, ke sana saja. Betul. Ini miniaturnya ke sana saja. Di sana ada semua. Nanti kalau ada datang para turis atau wisatawan begitu, ya kita siapkan ada tarian. Kalian. Nanti Pak ini berapa marga. Iya. Kita bikin sini kantor-kantornya atau apanya. Bikin situ tradisi membayu, tradisi buat apa namanya, apalah dulu yang kerajinan-kerajinan Pak Barat dulu. Ini harus kita kembangkan ini. Dengan demikian masyarakat luar juga akan segera tertarik. Iya. Dan akhirnya perekonomian di Kabupaten Papua Barat Iya, juga semakin akan semakin meriah begitu ya meriah. Pak. Dan satu lagi nih Pak, untuk olahraga tradisional sendiri di Kabupaten Papua Barat, bagaimana dari tim Soralembu akan meningkatkan, bahkan mungkin juga bisa di-combine atau dipadu-padankan dengan olahraga yang sudah modern Iya. sekarang ini. Jadi ini begini ya, kita memiliki banyak jenis-jenis budaya yang butuh pengelolaannya secara khusus. Katakan ngocak, ya, atau jenis-jenis lain. Ini harus maksimal. Nanti di tempat tadi lah kita buat. Iya. Di sana ada Miniatur pusat, tadi Pak. pusat pelatihan ngocak, cak silat dan segala macam. Nah, kalau ada perlombaan-perlombaan itu di sana kita buat. Jadi fasilitas terbuka ada, fasilitas tertutup ada, itu bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Di luar dari olahraga tradisional, saya lihat juga dari mungkin media sosial ya, saya lihat kegiatan Bapak juga sangat-sangat concern dengan olahraga. Oh iya, iya. Jadi terima kasih. Olahraga ini kita sekarang hampir dikatakan kita tidak memiliki pasar olahraga. Lapangan bola sekalipun kita tidak memiliki. Kalaupun ada lokasinya tapi tidak dibangun dengan baik. Ke depan setiap kecamatan kita harus bangun minimal lapangan bola sepak bola. Nah, GOR itu dibutuhkan. Potensi keinginan masyarakat kita, adik-adik kami di para pelajar itu sangat tinggi untuk menekuni katakan tinju, bulu tangkis dan segala macam. Ini kita siapkan ini. Wahana. Mungkin kolam renang dan segala macam. Ini harus disiapkan. Jadi membangun ini di sini nanti tempat mereka untuk latihan. Siswa-siswi tadi untuk mempersiapkan dirinya, mentalnya, kesehatannya dan lain-lain, jasmaninya. Iya, Dan baik. kita akan menumpang di olahraga itu, kita akan menumpang kebudayaan kita. Katakan kita punya klub tinju, kan boleh kita sebut itu klub tinju Juan-Juan. Kan kita menumpang di sana kebudayaan. Tetap dengan merek. Oh iya, Budaya Pak tadi kearifan ya. lokal tadi harus Iya. kita ini. Betul. Baik. Mungkin itu saja yang bisa kita wawancara dari Bapak, seperti yang sudah kita laksanakan. Ada beberapa segmen tadi dan sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Sony Brutu